pagi. Ini VT yang nomor 33 ya. Nah, sampai sekarang masih banyak orang bertanya. Jadi pertanyaannya itu ada yang nyerempet-nyerempet ya. Contohnya, apa pendapat Bapak terhadap iklim demokrasi di Indonesia? Juga ada pertanyaan mengenai kalau memang ada pewarisnya, Pak Sanjoyo itu pewarisnya harta Mataram, ya kan? Kenapa nggak Pak Sanjoyo aja jadi presiden kan supaya utangnya lunas? Ada juga yang bertanya itu kereta cepat itu utangnya itu nggak akan lunas. Jadi kira-kira begini ya. Ada juga yang nanya itu gini, loh katanya World Bank itu punya utang sama Mataram, lah kok sekarang kok kita utang sama World Bank? Nah, begini loh Pak. Sistem uang itu mengikuti sistem VOC ya. Jadi hartanya VOC dari mana? Iya kan? Itu kan hartanya dari tabungan dari kerajaan-kerajaan. Iya kan? Artinya kerajaan. Ada yang nanya, Pak Sriwijaya hartanya kemana? Pak, Sriwijaya itu eranya sebelum Majapahit. Sriwijaya itu loh yang bikin Borobudur. Itu candi-candi itu yang bikin itu Sriwijaya itu sebelum Majapahit. Zaman Majapahit itu udah golongan harta karun kuno itu. Jadi begini loh Pak. Sistem World Bank itu mengikuti sistem VOC. Jadi uangnya kerajaan Mataram waktu itu yang ada hartanya VOC itu dari mana? Kan dari PAD ya, pendapatan asli daerah ya. Artinya tanah-tanah itu kan dulu kan dibuat perkebunan, lalu kemudian ada bagi hasil. Jadi setiap ekspor kita tebu, karet, ya kopi, itu 30% adalah milik VOC, milik penyelenggara negara ya kan. Kan itu kan bagi hasil. Karena dia nyewa tanah di Indonesia yang dulu namanya ya kerajaan-kerajaan Mataram, lalu Samudra Pasai, Anda misalnya residen Banten, itu kan Dawes Dekker itu kan residen di Rangkas Bitung, ya Pandeglang, itu kan nyewa. Artinya kan hasil perkebunan mereka di sana itu ada pabrik karet, pabrik tebu, gula. Nah itu semua kan 30% kan untuk membayar kepada pemilik tanah, yaitu Dutch Indies ya, yaitu diwakilkan oleh Kerajaan Mataram. Jadi kok hartanya Kerajaan Mataram doang Pak? Ya bukan Pak, ya Anda bikin konsesi sewa tanah dimanapun, ya di Palembang, di Padang, ya di Aceh, di Medan, sampai ke Banyuwangi, itu bayar upeti kepada Dutch Indies. Nah itu dikelola oleh bank, namanya Bank De Java's Bank. Itu milik siapa? Milik Dutch Indies, ya kan? Dikelola oleh Raja Mataram. Raja Mataram yang mana? Mangkunegoro IV. Nah, kemudian ada yang bertanya, loh kalau misalnya World Bank itu punya utang sama Kerajaan Mataram, itu bukan utang Pak, itu namanya pampasan perang ya. Nah, tapi kan di dunia ini kan uang itu kan ada yang disebut utang, ada yang kamu debitur. Jadi ada yang debitur, ada yang kreditur. Jadi debitur itu yang nabung, kreditur itu yang pinjam. Nah, yang nabung itu adalah harta pampasan perang Kerajaan Mataram, diwalikan kepada Pak Sanjoyo. Nah, ada yang nanya Pak Sanjoyo tinggal di mana? Ya adalah, ya kan, Pak Sanjoyo itu dulu tinggal di Istana Negara. Istana itu ada dua. Soekarno itu tinggal di Istana Merdeka yang tempatnya presiden. Ada satu lagi Istana Negara itu Wisma Tamu. Nah, dua-duanya itu milik siapa? Milik Dutch Indies ya. Yang satu itu ditempati Gubernur Jenderal, yang satu lagi ditempati Raja Mataram. Terakhir Pak Sanjoyo. Attila itu lahir di Istana Negara. Makanya dia itu sedih ya, karena pada waktu dia masih kecil itu umur 12 itu dia ditarik pulang ke Keraton Solo ya. Karena apa? Karena waktu itu revolusi ya, kemerdekaan. Jadi raja-raja itu diusir. Nah, dia harus kembali ke keraton. Nah,
Kalau ditanya, tinggal di mana Pak? Ya adalah, ya Attila itu ada di jalan Diponegoro itu loh. Ya kan? Nanti deh saya Sherlock ya. Itu rumahnya Attila. Attila kan istrinya Edward Suryajaya. Edward Suryajaya kakaknya Edwin Suryajaya. Itu pemilik Saratoga, ya. Pemiliknya juga Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono. Ya, mereka komisaris di Saratoga Group. Saratoga, Adaro, Tower Bersama, Merdeka Cooper, ya, termasuk Mitra Pinastika Mustika. Nah, kenapa namanya Mitra Pinastika Mustika? Pinastika Mustika itu adalah permata yang hilang atau permata yang sudah tiada. Ya, itu adalah raja yang tidak bermahkota, ya, seperti Raja Sanjoyo. Itu adalah Pinastika Mustika. Ya, artinya permata Indonesia yang hilang, ya. Artinya seperti Satria Piningit. Nah, harta itu nggak mungkin hilang lah, seperti misalnya ya berlian, ya, Anda punya berlian, itu ada berlian dari India yang disita oleh Inggris. Itu berliannya gede banget lah, ya, segede gini lah berlian itu. Nah, itu berlian terbesar, Kohinoor namanya. Itu berlian terbesar di dunia, itu pilih orang India, tapi kan disita oleh Inggris ya. Nah, itu kan nggak mungkin hilang, pasti ada. Contohnya lah misalnya tombak Diponegoro, itu tombak ya kan, punya Diponegoro, ya kan, walaupun disita tapi kan masih ada. Sekarang udah kembali ke Indonesia, ya. Nah, jadi apa manfaatnya pun kita punya raja? Jadi begini loh Pak, apa sih yang disebut harta dari kerajaan Mataram itu apa sih? Coba kita pikir, apakah hartanya itu tanah? Kalau tanah itu Pulau Jawa itu kecil kok. Pulau Jawa itu ya 3 kalinya Singapura, ya kecil, ya kan? Tapi penduduknya itu sama dengan penduduk Rusia. Satu Pulau Jawa itu loh, sama dengan penduduk Rusia. Astaga, Rusia itu segede Indonesia. Penduduknya itu sama dengan penduduk Pulau Jawa. Iya kan? Artinya apa? Artinya Indonesia ini lebih besar dari Rusia. Artinya apa? Ya selain wilayahnya juga banyak ya, pulau 17.000 pulau, juga penduduknya. Kalau misalnya soal luasnya daerah ya, Indonesia ini semua termasuk lautnya itu sama besarnya dengan benua Australia. Itu satu benua Australia, tapi penduduknya 15 juta. Ya 15 juta sama dengan penduduk Serpong. Ya kan? Artinya satu Serpong bikin negara. Ya elah, kecil banget gitu loh. Artinya ya buat apa itu tanah kalau gede-gede banget itu seperti Rusia, nggak ada isinya. Isinya cuma 150 juta, sama dengan Pulau Jawa. Bandingan Pulau Jawa, ya Pulau Jawa ini segede kecil ini ya, tapi penduduknya banyak. Nah, artinya warisan dari kerajaan Mataram itu apa? Ya rakyat. Anda tahu nggak kalau Anda kerja di Tokyo, ya, satu TK itu muridnya cuma 2, yaitu anakmu. Yang lain nggak punya anak. Itu loh. Dan sekarang di Indonesia itu ada satu SD yang nggak dapat murid, nangis dia. Lalu kemudian dia merasa, loh kenapa? Saya udah berusaha untuk cari murid, ya cari murid. Tapi nggak ada. Di kampung itu udah murid-murid itu habis. Nah, kenapa habis? Ya artinya kalau bayangin kalau SD-SD di Indonesia itu nggak ada muridnya, lalu siapa yang menjadi warisan kerajaan Mataram ini? Nah, jadi kerajaan kita itu jadi kayak Candi Borobudur tinggal candi gitu. Nggak ada orangnya, Pak. Jadi rakyat itulah. Jadi kalau saya lihat anak-anak SD itu seragam, sekolah, saya sedih loh. Sedih. Oh, buset, kerajaannya udah nggak ada. Rakyatnya masih banyak Pak, banyak Pak. Ya, kalau selama Indonesia itu punya murid SD, kita nggak usah takut. Ya, satu orang kelak nanti dia akan seperti saya, ya, rakyat jelata yang ditunjuk menjadi wali amanat kerajaan Mataram.